Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Citra di pelajaran IPS kelas 8. Nah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan lagi di bab 2. Kemarin kita sudah bahas dan sudah mengerjakan unit 1, dan sekarang kita lanjutkan ke unit 2 dengan judul wilayah kita berbeda. Kemarin saya sudah memberikan tugas tentang negara-negara ASEAN. Nah, sekarang kita lanjutkan ke unit 2, itu wilayah kita berbeda. Keterbatasan ASEAN dari segi sosial budaya. Di sini ada gambar. Nah, pernahkah Anda mendengar tentang konflik Rohingya? Pasti pernah, itu booming sekali. Nah, di sini ada penjelasannya. Rohingya adalah kelompok etnis Indo-Arya dari Rakhine di Myanmar. Dan beberapa waktu yang lalu dunia itu gempar sekali dengan konflik Rohingya ini, karena konflik ini berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Selain konflik Rohingya, apakah Anda bisa menjelaskan atau menyebutkan permasalahan lain yang terjadi di ASEAN? Nanti coba dengan cari satu contoh konflik atau permasalahan yang terjadi di ASEAN ya. Nah, kita lanjutkan. ASEAN itu jumlah negaranya ada 11 negara yang tentunya memiliki keterbatasan jika dikaitkan dengan segi sosial budaya. Keterbatasan tersebut bisa saja terjadi karena beragamnya penduduk yang mendiami kawasan ASEAN. Keberagaman itu terdiri dari keberagaman suku, agama, dan budaya. Keterbatasan ASEAN itu jika ditinjau dari segi sosial budayanya antara lain berpotensi terjadi konflik yang berhubungan dengan SARA, tidak meratanya perhatian beberapa negara ASEAN terhadap kaum minoritas. Di beberapa negara, fasilitas pendidikan masih terbatas, masih tingginya angka kemiskinan. Ini benar sekali. Kalau di Indonesia, itu pun juga masih tergabung di negara ASEAN, dan hal yang disebutkan di sini ada 4 ini itu masih terjadi di Indonesia. Meskipun tidak keseluruhan, tapi beberapa itu terjadi. Bahkan yang miris sekali di negara kita itu adalah fasilitas pendidikan yang masih terbatas. Itu yang menyebabkan kita sedikit tertinggal dari negara-negara yang lain. Nah, ini keterbatasan ASEAN jika ditinjau dari segi sosial budayanya. Kemudian Anda juga bisa menjelaskan atau menyebutkan keterbatasan ASEAN dari segi sosial budaya itu apa? Begitu ya. Kemudian yang B, keterbatasan ASEAN dari segi ekonomi. Dari sini aja jenengan sudah bisa melihat nih, segi ekonomi pasti seperti inilah negara-negara ASEAN itu. Pada unit sebelumnya kan kita sudah mengidentifikasi ya keunggulan negara ASEAN di bidang ekonomi. Nah, kali ini kalau dari segi ekonomi, kawasan ASEAN itu memiliki beberapa keterbatasan. Di antaranya, beberapa negara di kawasan ASEAN tergolong sebagai negara berkembang. Belum optimalnya kegiatan produksi, lambannya pergerakan negara-negara ASEAN dalam bidang perdagangan internasional, masih bergantungnya beberapa negara ASEAN terhadap produk asing, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Benar sekali. Bahkan di sini kalau negara-negara ASEAN itu biasanya kebanyakan contohnya kita sendiri ya, negara kita di Indonesia, orang-orang itu banyakan mereka bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di negara-negara tetangga nih untuk mencari pekerjaan, karena tidak merata pekerjaan yang ada di negara kita sendiri. Bahkan pengangguran pun masih banyak. Begitu nggih. Kemudian nih di sini adalah tugasnya. Ini tugas di unit 2. Tugas di unit 2 ini seperti yang tugas di unit 2 jenengan mengerjakan yang ini, tugas 2.
Isilah tabel di bawah ini dengan menunjukkan keterbatasan apa saja yang ada di kawasan ASEAN. Keterbatasan yang dimiliki dan dampaknya. Contohnya keterbatasannya konflik yang terjadi berhubungan dengan SARA. Nah, keterbatasan ini dampaknya apa? Kemudian tidak meratanya perhatian beberapa negara ASEAN terhadap kaum minoritas. Dampaknya apa? Kemudian yang ketiga, masih tingginya angka kemiskinan. Dampaknya apa? Jadi keterbatasan yang dimiliki ini dengan masukkan aja ini keterbatasan ASEAN dari segi sosial budaya dan dari segi ekonomi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 keterbatasan yang dimiliki dan Anda menjabarkan tentang dampaknya. Begitu, G? Itu tugas yang pertama. Kemudian kita lanjutkan lagi ke unit 3, bergerak bersama. Di sini masih berhubungan dengan kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Contohnya, bentuk-bentuk kerjasama di ASEAN. Bentuk-bentuk kerjasama di ASEAN. Yang pertama, kerjasama ASEAN dalam bidang politik dan keamanan. Dalam bidang politik dan keamanan, ASEAN mencapai kesepakatan untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas nuklir. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya ZOFAN, Zone of Freedom, Peace and Neutrality, dan Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone. Kerjasamanya di bidang politik dan keamanan. Kemudian yang kedua, kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, anggota ASEAN mendirikan berbagai proyek bersama, antara lain proyek pabrik pupuk urea di Indonesia dan di Malaysia, proyek industri tembaga di Filipina, proyek pabrik mesin diesel di Singapura, proyek pabrik fosfat di Thailand. Jadi ini adalah kerjasama mendirikan berbagai proyek nih. Jadi tidak hanya milik Indonesia tapi milik negara-negara ASEAN. Kemudian selain proyek-proyek di atas, beberapa bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi antara lain pembukaan pusat promosi ASEAN yang bertujuan untuk mengenalkan ASEAN pada negara-negara investor, pembentukan negara-negara yang ditunjuk menjadi penyedia cadangan pangan, penetapan kawasan perdagangan bebas yang biasa dikenal dengan AFTA atau ASEAN Free Trade Area, pembentukan koperasi ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan perkoperasian di wilayah ASEAN. Yang ketiga, kerjasama ASEAN dalam bidang sosial budaya. Kerjasama dalam bidang ini biasanya disebut dengan nama ASCC atau ASEAN Socio-Cultural Community. Nah, ASCC bergerak dalam berbagai bidang antara lain seni budaya, informasi, pendidikan, manajemen bencana, perkembangan desa, dan pengentasan kemiskinan. Contohnya adalah pengentasan narkoba dan solusinya, kemudian penanggulangan dampak bencana alam. Nah, atau ini kerjasama ASEAN dalam bidang sosial budaya juga bisa pertukaran pelajar. Yang bisa kita sering dengar itu pertukaran pelajar ke negara-negara di ASEAN. Nah, ini perlindungan terhadap difabel, mengadakan acara untuk perwujudan kesejahteraan sosial. Nah, pertukaran pelajar antar negara-negara ASEAN, penyelenggaraan SEA Games itu dalam bidang olahraga, diadakannya Kongres Pemuda ASEAN, misi kebudayaan ASEAN dengan penyelenggaraan festival lagu ASEAN. Nah, ini untuk bidang sosial budaya, kerjasamanya banyak sekali. Kemudian bentuk-bentuk kerjasama ekonominya, setiap negara akan selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi perekonomiannya. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan melakukan kerjasama ekonomi internasional. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional itu antara lain, yang pertama, dilihat dari jumlah negara. Jumlah negaranya dilihat kerjasama ekonomi bilateral. Kalau dinamakan bilateral adalah
kerjasama ekonomi yang mengikat antara dua negara dengan satu perjanjian bahwa masing-masing pihak akan melaksanakan atau memenuhi kewajiban di bidang ekonomi secara timbal balik. Kerjasama antara dua negara tersebut biasanya mengatur mengenai komoditi atau barang-barang yang diperdagangkan, sistem pembayaran yang dipergunakan, volume dan nilai perdagangan yang disepakati, dan produk ekspor dan impor barang. Kemudian ada juga kerjasama ekonomi multilateral, kerjasama yang mengikat antara beberapa negara. Kalau bilateral tadi dua negara, kalau multilateral itu lebih dari dua negara dengan suatu politik atau kebijaksanaan yang bersifat internasional. Kebijaksanaan yang bersifat internasional mempunyai tujuan untuk membebaskan perekonomian internasional dari pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan tersebut adalah dengan mengizinkan negara-negara untuk berusaha, khususnya dalam bidang produksi dan perdagangan sesuai dengan keunggulan komparatif masing-masing negara. Kemudian kalau ini tadi kan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional dilihat dari jumlah negara. Yang kedua, dilihat dari wilayah geografis. Kerjasama ekonomi regional merupakan kerjasama ekonomi antar negara yang terbatas hanya pada suatu wilayah atau kawasan atau daerah tertentu. Kerjasama ekonomi regional sendiri biasanya dilatar belakangi oleh adanya kesamaan lokasi negara masing-masing, letak geografis, alasan historis, alasan teknis, dan alasan sumber daya. Lanjut kemudian ke kerjasama ekonomi internasional, merupakan kerjasama di bidang ekonomi yang mencakup wilayah negara-negara yang ada di dunia, melibatkan banyak negara. Dalam kerjasama ekonomi internasional tidak dibatasi oleh kawasan daerah tertentu. Kemudian tugasnya jenengan adalah mencari di tugas kedua nih. Di tugas kedua, tugasnya dengan adalah mencari dari referensi di Google, di internet tentang konferensi-konferensi yang pernah dilakukan oleh negara-negara di ASEAN. Maksimal 5 nggih. Kalau di sini kan kolomnya hanya 1 2 3. Saya ingin panjenengan mencarinya 5. Jadi 5 kerjasama yang pernah dilakukan oleh negara-negara di ASEAN. Itu tugas yang kedua. Tugas yang pertama tadi adalah panjenengan memasukkan keterbatasan yang dimiliki. Di sini ada yang dimasukkan adalah yang 9 ini, keterbatasan ASEAN yang 9 ini dimasukkan ke sini, dampaknya dengan jabarkan. Tugas yang kedua adalah panjenengan mencari referensi dari buku atau dari internet tentang KTT ASEAN dilakukan kapan saja. Kalau jangan bisa menemukan 5, silakan dituliskan 5. Kalau jangan bisa menemukan 3 KTT ASEAN-nya, silakan dituliskan di sini. Begitu ya. Nah, kemudian ini ada beberapa latihan soal yang bisa jenengan kerjakan tapi tidak perlu dikumpulkan. Jadi kalau latihan soalnya panjenengan bisa belajar sendiri, karena di bawahnya ini sudah ada kunci jawaban dan pembahasannya. Jadi jenengan hanya tinggal pelajarilah dulu ini pilihan gandanya, kerjakan dulu, jangan langsung melihat kunci jawabannya, nggih. Jadi jenengan kerjakan dulu, baru nanti sesuaikan. Oh, kira-kira kemampuan saya sampai di sini loh. Jadi tugas dari saya untuk yang bab unit 2 dan unit 3 ada 2. Jadi yang pertama jenengan tadi itu menuliskan keterbatasan yang dimiliki, dan yang kedua adalah mengisi atau mencari KTT ASEAN yang kedua, ketiga, sampai berapa KTT ASEAN pernah dilakukan, panjenengan tuliskan ada di sini. Nah, begitu tugas untuk hari ini. Sepertinya materi kita di bab ini hanya sedikit, dan saya harap panjenengan mengerti dengan apa yang saya sampaikan, dan kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf.
Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan japri ke nomor pribadi saya. Itu saja untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat belajarnya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum.